Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dila Marcella dari kelas 442B26 dengan NIM 44240061. Dan yang terhormat Ibu pengampu mata kuliah agama Islam yaitu Ibu Desi Suryani. Di sini saya akan menjelaskan beberapa dampak genosida di Palestina terhadap perekonomian dunia. Konflik antara Israel dan Palestina sampai pada hari ini belum juga menemukan titik terang. Perang yang sedang berlangsung di Palestina sangat terkait erat dengan sejarah dan geopolitik. Dampaknya sangat besar hingga melampaui batas geografisnya, sehingga menimbulkan ketidakstabilan di dunia, pada akhirnya mengakibatkan ketegangan, tantangan, dan dilema yang sangat rumit yang melampaui landscape sosial dan politik. Memahami diaspora Palestina, radikalisasi, pengaruh media politik, dan peran kolektifnya akan mengungkap bahwa perang bukanlah masalah yang jauh dan tidak terkait, tetapi tantangan yang tak terelakkan, yang dampaknya terasa di jalan-jalan kota dan dalam keputusan para pemimpin. Genosida yang terjadi bukan hanya menyisakan luka kemanusiaan yang dalam, tetapi juga menciptakan gangguan signifikan dalam berbagai sektor ekonomi di dunia. Salah satunya yaitu kestabilan harga minyak dunia. Sebagai wilayah yang berada di kawasan Timur Tengah, wilayah penghasil minyak utama dunia, konflik yang terjadi di Palestina memiliki pengaruh terhadap pasar global. Ketegangan yang meningkat memicu harga minyak mentah mengalami fluktuasi. Ketidakpastian ini memicu spekulasi dan dapat menyebabkan lonjakan harga minyak, yang pada akhirnya berdampak pada inflasi di berbagai negara, terutama negara-negara pengimpor minyak. Berdasarkan laporan Bank Dunia, efek dari genosida oleh Israel yang dunia barat menyebutkan konflik Israel-Hamas terhadap pasar komoditas masih terbatas sejauh ini. Secara keseluruhan, harga minyak naik sekitar 6% sejak konflik itu dimulai. Gangguan rantai pasok global. Konflik di Palestina jika meluas ke negara-negara tetangga atau mengganggu jalur perdagangan seperti terusan Suez, dapat menyebabkan gangguan rantai pasok internasional. Terusan Suez merupakan jalur vital yang menghubungkan Eropa dan Asia. Ketegangan di kawasan dapat memperlambat pengiriman barang dan menaikkan ongkos logistik. Ini berdampak pada antara lain keterlambatan pengiriman bahan baku industri, kenaikan harga barang konsumsi, dan penurunan efisiensi manufaktur global. Yang ketiga, penurunan investasi global dan ketidakstabilan pasar. Ketidakstabilan politik dan kekerasan di Palestina dapat mengurangi kepercayaan investor terhadap kawasan Timur Tengah secara keseluruhan. Investasi asing langsung ke wilayah yang berdekatan dengan zona konflik cenderung menurun. Selain itu, pasar modal global cenderung bereaksi negatif terhadap konflik yang berlarut-larut, terutama jika melibatkan kekuatan besar dunia atau berdampak pada aliansi ekonomi internasional. Yang keempat, ketegangan sosial global dan potensi destabilisasi politik. Ketegangan ini menciptakan potensi gangguan terhadap dunia usaha karena demonstrasi dan boikot. Beberapa perusahaan multinasional juga menghadapi tekanan konsumen yang mendesak agar mereka memutus hubungan bisnis dengan entitas yang terlibat dalam pendudukan atau genosida. Kesimpulannya, meskipun Indonesia secara geografis berjarak jauh dari konflik Israel-Palestina, dampaknya dapat merambah ke negara ini secara politis, ekonomis, dan sosial.
Genosida di Palestina bukan hanya tragedi kemanusiaan, tetapi juga bom waktu bagi stabilitas ekonomi global. Dunia yang saling terhubung tidak bisa mengabaikan penderitaan satu bangsa tanpa menanggung konsekuensinya. Dari lonjakan harga energi hingga ketidakpastian investasi, dari gangguan rantai pasok hingga beban krisis kemanusiaan. Genosida ini meninggalkan jejak panjang yang dirasakan secara ekonomi oleh dunia. Jika komunitas internasional gagal bertindak, dampaknya akan terus meluas tidak hanya bagi Palestina, tetapi bagi seluruh tekanan ekonomi global yang mengandalkan perdamaian, stabilitas, dan keadilan. Sekian penjelasan dampak dari genosida di Palestina terhadap perekonomian dunia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.